Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya sore ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mohon maaf ini kayaknya ada nembak suara. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Ntar saya agak suaranya nembak gak ya? Alhamdulillah, terima kasih ya sini dari Pak Andi. Sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf kalau nanti ada sedikit gangguan apa ya jaringan karena lagi hujan nih, Bogor lagi hujan, tapi mudah-mudahan kita suaranya tetap jernih ya, jernih dan jelas. Mohon maaf ini saya lagi ngotak-ngatik suaranya, kenapa? Kayak ada yang nembak. Oke, Bapak Ibu, sambil kita nunggu yang lain, seperti biasa, kita alhamdulillah udah 9 orang yang hadir, yang bersedia sharing-sharing pengalaman 1 pekan terakhir terkait dengan sujud. Dipersilahkan Bapak Ibu. Ada yang mau sharing pengalamannya? Karena alhamdulillah kita 1 pekan setiap hari Kamis ya sharing-sharing. Ini saya lihat beberapa masih orang-orang yang lama ya. Tapi kalau ada yang baru boleh open mic. Saya baru masuk, baru gabung dengan Sujok. Buat Bapak Ibu yang sudah dapat e-book atau udah order e-book yang emosi marah pada anak, insya Allah nanti kita ada spesial, kita akan undi siapa yang beruntung. Di tahun 2026 kita ada kelas online-nya. Nanti setiap bulan itu kita akan undi 1-3 orang siapa yang beruntung yang udah beli e-booknya. Nanti kita akan undi, nanti gratis ikut kelas online-nya. Jadi nanti yang beruntung akan dapat kelas online-nya. Jadi di awal bulan setiap hari kami seperti ini, kita akan undi siapa yang beruntung nanti kita ikut kelas online free ya. Itu kelas online emosi dan mental anak dengan metode Sujok, kuku atau warna di kuku. Insya Allah nanti kita akan undi siapa yang berhasil ataupun yang beruntung mendapatkan kelas gratis untuk kelas Sujok emosi. Ada Bapak Ibu yang mau sharing pengalamannya? Boleh? Dan yang udah hadir juga, insya Allah kita nanti hari Sabtu ada kelas tulis hipertensi. Nah, buat yang udah ikut kelas tulis hipertensi bisa ikut lagi, ataupun yang belum, nanti kita ada kelas khusus tulisnya itu tulis hipertensi. Di sini kan kita ada buku-buku tulis, tapi nanti kita yang hari Sabtu ini kita khusus membahas tentang hipertensi tulisnya itu. Yaitu di hari Sabtu besok ya. Sekarang kan hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ini ada spesial dari admin untuk yang ikut tulis hipertensi, untuk yang daftar hari ini atau mendaftarkan saudaranya atau temennya dapat diskon 30%. Bagaimana kalau udah bayar, udah dapat, nah mungkin nanti bisa dikonvensi kepada yang lain, kepada produk atau yang lainnya. Nah, 30% dari harga normal ya. Jadi buat Bapak Ibu yang bisa atau yang ingin ikut atau mengikuti saudaranya untuk kelas ikut tulis hipertensi bisa daftar hari ini. Oke, alhamdulillah udah jam 4:05 untuk mengefektifkan waktu kita. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Udah hadir ya, Kang Nopian. Assalamualaikum, Kang Nopian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nur Hadi. Gimana, suara Gimana saya kedengaran kabarnya? jelas nggak? Alhamdulillah, saya, Alhamdulillah.
Kayaknya itunya belum kebuka nih layarnya, Kang Nopian. Nah, oke. Oke, Ya setiap Kang, alhamdulillah Alhamdulillah. Ibu Gimana? Alicia hadir. Terima kasih sudah hadir. Pak Rias atau Bu Rias ya, apa berapa bayarnya yang ringgit Malaysia ya? Ringgit Malaysia. Mungkin nanti dibantu oleh admin ya. Bapak Ibu yang untuk kelas online nanti oleh admin bisa kontak ke nomor ini 08 111 929 446. Nanti bisa kontak-kontakan ke admin berapa-berapanya nanti bisa dengan admin langsung. Untuk mengefektif waktu kita seperti biasa Kang Novian sharing-sharing dulu di awal, mungkin pengalaman satu pekan terakhir atau beberapa pekan terakhir karena 1 bulan sekali ini rutin nih Kang Novian sharing-sharing dari Alhamdulillah. sharing pengalamannya baru nanti bukan hanya dari kita, kalau nanti ada peserta mau sharing juga boleh digali dari peserta yang mau sharing. Jadi bukan hanya kita yang berbagi, tapi bisa jadi nanti peserta juga yang berbagi. Waktu dan tempat saya Oke. persilakan pada Kang Nopian. Ternon, Kang Nur Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa sama-sama belajar di apa training pekanan ya, kelas pekanan yang diadakan Sujok Indonesia. Insya Allah setiap hari Kamis kalau ada trainer-trainer Sujok yang ngisi waktu ibu bapak-bapak semua di sore hari untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing, saling belajar. Nah, alhamdulillahnya hari ini dengan saya Nufir. Kalau sudah rutin hadir di kelas Kamis sih, insya Allah sudah kenal ya. Jadi selama sebulan ini sebenarnya kasusnya masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Kasus penanganan kasus yang lagi banyak ditangani dengan sujok itu radang tenggorokan, infeksi saluran pernapasan atas, ISPA, kemudian batuk pilek, terus gangguan pencernaan yang masih cukup banyak nih, gangguan pencernaan bahkan terus meningkat masalah di lambung karena faktor stres orang itu sekarang ini makin kesini makin tinggi gitu. Sehingga saling saling terkait antara faktor stres dengan masalah di lambung. Dia seperti mata koin lah ya. Jadi kalau kondisi stres yang muncul, masalah di lambungnya kambuh, sakit lambungnya kambuh. Kalau lambungnya kambuh, muncul stres gitu ya, saling-saling terkait gitu. Penyakit psikosomatis sih. Maka kalau boleh saya saran sebagai seorang praktisi, yang pertama yang harus dilakukan pada masa-masa yang seperti ini gitu ya, lalu saya ingatkan terus memberikan protokol sistem energi dasar pada pasien-pasien yang kita tangani atau bahkan kita sendiri gitu. Bahkan kita sendiri. Kita sendiri sebagai seorang praktisi juga kan penting menjaga kesehatan ya. Karena kita tahu cara menangani gangguan kesehatan gitu ya, cara mengobati menggunakan sujok, maka untuk menghindari atau untuk mencegah sakit, kita pun perlu melakukan sujok secara rutin. Gitu. Bentar ya, kita perlu melakukan sujok secara rutin ke diri kita sendiri gitu. Tapi kalau ternyata kita punya keluarga yang juga sakit dan butuh penanganan yang intensif karena gini eh, pada dasarnya gitu ya, ketika Bapak Ibu semua bisa sujok ini sangat mungkin bisa digunakan sebagai ketiga pertolongan pertama gitu ya pada kondisi-kondisi yang mungkin sedang dialami baik mungkin di rumah itu lagi ada yang pilek, batuk, radang tenggorokan, karyawan yang belakangan memang banyak banget sakit mata juga cukup banyak nih radang mata jadi matanya apa namanya ya ini dia cukup menular kan ya ini masih cukup tinggi gitu dialami sama sama orang sama pasien yang kondisi cuaca kita kan belakangan kan anomali ya
panas, terik banget, kemudian hujan. Nah, ini juga jadi potensi seorang ngalamin radang tenggorokan, bagi saluran pernapasan atas, bahkan sakit mata. Kemudian demam. Demam ini gejala umum yang muncul setiap kali orang mungkin mau flu, mau batuk pilek gitu ya. Kemudian radang tenggorokan, radang amandel, itu juga biasanya disertai demam, awal-awalnya demam. Maka sebagai seorang praktisi minimal kita tuh punya basic basic teknis, basic protokol untuk menangani kondisi-kondisi seperti ini gitu. Karena emang kondisi ini yang bikin akhirnya banyak kasus-kasus yang sebenarnya dianggap ringan ya, batuk, batuk pilek, gejala tenggorokan. Belakangan kemarin ada beberapa orang yang konsultasi masalah apa namanya pinggang masih masih ada gitu ya, sakit pinggang, kemudian amandel masih cukup banyak tuh amandel. Kemudian eh, saya juga baru nanganin pasien kondisinya tuh kalau batuk dia berdarah. Memang belum ada pemeriksaan yang jelas, belum ada pemeriksaan yang pasti, belum dicek batuk, belum cek dahak gitu ya. Tapi dengan kita melihat simptom, dengan kita melihat gejala yang disampaikan dari mulai apa namanya dari mulai dia ngerasa awalnya sebelum batuk darah itu ngalamin batuk kering gitu ya, batuk kering nggak berhenti berhenti, ini kan sampai akhir demam, nafsu makan turun, sampai batuk berdarah, ini kemungkinan besar kan masalah di paru-paru. Ini lagi apa namanya perawatan, lagi perawatan herbal dan terapi gitu, masih belum melakukan pemeriksaan. Saya nggak tahu kenapa, tapi paling tidak kita bisa ngasih ngasih treatment ke orang ini yang pertama untuk mencegah resiko kondisinya memburuk semakin buruk gitu ya, karena mungkin step awal kita bisa lakukan terapi sujuk sebagai pertolongan pertama. Ya alhamdulillah begitu disujuk, batuk yang tadi cairan bercampur darah itu sudah nggak lagi, coba batuknya masih cukup intens. Saya tanya, ternyata memang tadinya ngerokok, terus kemudian ngepef, alih-alih beralih dari rokok ke pef gitu ya, malah justru akhirnya rokoknya masih vape juga gitu. Karena kalau saya lihat nih klasik begitu tuh, klasik banget tuh. Merokok saya mau menghindari rokok, katanya bau kalau rokok pef wangi gitu. Akhirnya menghindari rokok, buat ngurangin rokok dia pakai pef atau pakai pot dan sejenisnya lah, pokoknya ya gitulah yang ada liquid-liquidnya gitu ya. Sampai akhirnya begitu ngepot atau ngepep, akhirnya kondisi ngerokoknya nggak berhenti, tambah pef. Kan saya coba lihat apa namanya berita-berita belakangan ini terkait PEV gitu ya, yang di Singapura ini sangat sangat ekstrim dianggap sebagai sesuatu yang terlarang gitu PEV itu di Singapura. Kemudian di Amerika menjadi penyebab gangguan pencernaan gitu ya. PEV ini ditengarai sebagai pencetus atau penyebab gangguan pencernaan yang merabak apa infeksi lambung ya, radang lambung gitu. Radang lambung tinggi, radang lambung sebabkan apa? Nanti Bapak Ibu bisa coba searching deh terkait PEV dan dampaknya gitu. Karena kalau saya lihat dia kan liquid ya, dia kan cairan yang saya nggak tahu secara teknis gimana dia gitu, dibakar kemudian saya yakin pada saat disedot karena aromanya keluar wangi, kemungkinan di lidah itu ada rasanya, kemungkinan di lidah itu ada rasanya. Nah, saya coba interogasi, saya coba tanya ke beberapa orang teman-teman yang nge juga emang ada rasanya di mulut. Nah ini jadi satu penyebab kenapa jadi berdampak kepada gangguan pencernaan khususnya lambung. Karena pada saat dia ngepep, cairan atau liquid yang tadi tuh isinya nikotin mungkin atau ada tarnya juga, walaupun mungkin katanya diklaim nggak sebesar, nggak sebanyak rokok tarnya, tapi ada tar, ada nikotin, ada zat-zat pesta, pewarna, mungkin ada zat lain yang mungkin berbahaya ketika disedot, dihisap gitu ya. Kemudian dia pasti terfiltrasi ke mulut, masuk ke mulut kita, dan saya yakin ada sebagian walaupun jumlahnya nggak banyak masuk ke tenggorokan kita kayak esofagus, dalam dalam waktu yang lama mungkin bisa menyebabkan luka di lambung, bisa menyebabkan tukak lambung, bisa menyebabkan luka di lambung. Ini menyebabkan akhirnya banyak orang atau di Amerika jumlah penderita gangguan radang lambung
ya cukup tinggi dan ditengarai penyebabnya adalah penggunaan vape atau pot gitu. Bahkan di Singapura tadi dianggap sebagai benda terlarang yang dilarang diedarkan di Singapura. Nah, saya lihat juga sekarang banyak orang dengan pencernaan, ya saya lihat salah satunya faktornya adalah itu. Kalau saya coba analisa, sebagian besar yang punya masalah asam lambung tinggi bahkan dia bilang dia GERD gitu ya. Pada di tahapan GERD, ternyata mereka rata-rata orang-orang yang PEV. Ya. Nah, makanya saya sarankan kalau ada kalau Bapak Ibu kemudian punya atau penanganin pasien dengan kondisi gangguan yang disebabkan karena tadi penggunaan PEV yang berlebihan yang berdampak kepada gangguan asam lambung, jangan cuma dirilis masalah di lambungnya, tapi juga ya jangan cuma mungkin jangan cuma dirilis masalah paru-parunya karena kita mungkin berpikir karena dia asap gitu ya diseruput dimasukkan ke hidung mungkin masalah di paru-paru. Tapi ternyata ya pencernaannya juga termasuk yang kena dampak dari penggunaan PEV atau POT tadi gitu. Saya sarankan lakukan pengobatan pada lambungnya juga bukan cuma pada paru-paru. Termasuk mungkin bisa dibantu apa namanya di treatment eh, ediktifnya ya. Karena kalau ediktif sebenarnya bisa di treatment bisa diobatin. Cuma memang lagi-lagi harus dihimbau kepada orang yang punya masalah tadi itu yang memang dia punya masalah kecanduan, entah itu rokok dan apapun, dia memang harus punya niat yang besar untuk berhenti dari kebiasaan penggunaan rokok, pot atau vape tadi. Maka terapi yang kita lakukan itu akan lebih mudah, akan lebih mudah karena apa? Disupport oleh dirinya sendiri yang memang punya niat yang kuat untuk berhenti gitu. Gimana pola terapi yang digunakan untuk pasien dengan kondisi gangguan Nur Adi mungkin dijadiin co-host ya. Jadi saya bisa share filenya nih. Ya, jadi terapi yang digunakan, terapi shock yang digunakan, protokol terapi shock yang digunakan untuk pasien dengan kondisi masalah di organ yang disebabkan karena ediktif, karena adiksi, karena ketagihan, maka tugas kita harus menterapi psikologisnya, khususnya untuk kecanduannya gitu. Terus tadi saya bilang ya, harus disertai dengan niat yang kuat, niat yang besar, niat yang serius untuk berhenti dari kebiasaan tersebut. Karena kalau nggak berhenti, kalau nggak ada niat, ntar kita udah saya terapi aja. Gitu. Saya belum niat berhenti kok merokok, gitu ya. Kemudian kita paksa buat berhenti, kita paksa untuk terapi, padahal dia nggak niat berhenti. Itu satu hal yang menurut saya sulit gitu. Karena apa? Ya, terapi yang kita lakukan sepertinya akan apa ya akan percuma bisa dibilang akan percuma karena apa biasanya ediksi itu biasa apa ediksi atau tagihan itu adiktif gitu ya tagihan sesuatu itu memang harus ada niat yang kuat untuk berhenti baru kemudian bisa diterapi apapun terapi mau di terapi safe mau di hipnoterapi mau diapain gitu ya mau konsumsi obatan maupun obat-obatan kemungkinan besar akan ya kalaupun dianggap sembuh dia sifatnya memang temporer. Karena apa? Karena lagi-lagi tadi dia belum punya niat yang kuat untuk berhenti gitu. Nah, euforia itu euforia atau euforia itu kalau dalam tujuh itu ya gembira berlebihan gitu ya. Dampak dari apa berdampak kepada adiksi itu memang otak yang punya pengaruh kuat. Jadi kalau boleh saya sarankan, Bapak Ibu bisa melakukan terapi menggunakan magnet karena kasus edik ini tidak memang bukan tidak disarankan, tidak efektif atau kurang efektif ketika Bapak Ibu concern melakukan terapi menggunakan warna pada sistem korespondensi basic. Boleh dicoba juga itu menggunakan korespondensi basic di warna gitu ya. Tapi kalau boleh saya sarankan, Bapak Ibu kalau pernah belajar magnet atau memang belum pernah belajar magnet sama sekali, saya sarankan untuk cari tahu di sujokaja.com penggunaan magnet baik penggunaan magnet bar, magnet
sakra ataupun magnet biol ya. Nah, kalau kita lihat di sini, hmm, kita lihat kalau dari sisi meridian ya kita bisa apa namanya berikan terapi untuk pasien dengan kondisi adiksi nih yang berdampak kepada kondisi gangguan kesehatan yang buruk gitu ya karena adiksi tadi. Kalau ini kita ngomong ini adiksinya atau tagihannya, canduannya dengan rokok atau PEV gitu ya atau apapun lah ya. Atau seneng makan manis misalnya juga bagian dari karena manis itu termasuk juga satu yang negatif kalau berlebihan. Bahkan nah ini kita lihat ini. Bahkan dia juga dianggap ketagihan yang buruk kalau dibiarkan dalam waktu yang cukup lama bisa berdampak pada penurunan kondisi kesehatan gitu. Kalau dalam 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 pendekatan Sujo ada satu meridian yang kita bisa berikan stimulus, kita bisa berikan terapi, protokol terapi pada meridian otak, meridian otak. Letaknya ada di tengah sini, ada di jari telunjuk dan jari kelingking di bagian tengah, persis di tengah ruang di jari jari telunjuk, ambil presisi di bagian tengah, kemudian garis warna biru dari atas ke bawah dari ujung jari pangkal jari ke warna biru ini ini garis ke bawah ini bisa digunakan untuk mensedasi otak. Kita intentionkan dia mensedasi rasa kecanduan oleh sesuatu. Jadi memang adiksi sama apa harus diperjelas, makanya diperjelas menggunakan intention. Tujuh itu metode terapi yang memang nggak lepas dari intention. Kayak guru saya, Mata Bufinder Kaur, Pak Heriza Budiman juga saya mengingatkan bahwa pada saat melakukan terapi, libatkan, munculkan niat yang kuat melakukan terapi ini untuk tujuan apa dan reaksi apa yang diharapkan. Kalau kita merasa misalnya proses terapi ini kita gunakan untuk untuk menekan adiksi, menekan kecanduan sesuatu, maka dibayangkan sama kita tuh bahwa kita berikan stimulus ini, berikan protokol warna biru di meridian otak ini, ya tujuannya, oh izin mohon maaf, kalau ke atas sedasi. Jadi tanda panahnya ini dari mulai pangkal dia naik sampai ke ujung menggunakan warna biru di meridian otak. Boleh bolak-balik otak dan spinal cord. Oke, gitu ya. Ini sisi yin, sisi telapak yaitu otak. Sementara sisi punggung tangan di lokasi yang sama di jari telunjuk dan jari kelingking, di sisi tengahnya jari telunjuk dan jari kelingking itu adalah spinal cord atau sumsum tulang belakang. Nih, kita ambil misalnya di sini. Posisinya berarti sebaliknya kalau di bagian jari telunjuk dan jari kelingking sisi yin, sisi lapak, kita menggunakan warna biru. Kita arahkan dari pangkal ke dari pangkal jari ke ujung jari. Sementara kalau di siang atau di spinal cord, nih, nah sebaliknya berarti dia posisinya nah, dari ujung jari ke pangkal jari menggunakan warna biru sama. Nah, pada saat Bapak Ibu mau mengaplikasikan magnet pada protokol
ini gitu ya, di meridian, protokol meridian yang sudah diberikan warna biru ini, Bapak Ibu bisa melakukan, bisa menempelkan magnet. Kalau yang dimiliki adalah magnet biol, Bapak Ibu bisa memberikan di ruas satu dan ruas 2 dengan posisi sedasi. Atau kalau misalnya Bapak Ibu punyanya magnet, misalnya katakanlah magnet, posisinya kayak gini posisinya. Jadi kalau ada magnet bar bisa letakkan magnet bar itu di ruas satu di jari telunjuk dan jari kelingking. Silahkan diaplikasikan gitu. Ini untuk efek adiksi. Jadi adiksi itu canduannya ya harus di-intentionkan. Dan apa harus dibayangin canduannya dan apa diharapkan ketika ditempel magnet seperti ini, apa yang diharapkan terjadi pada pasien. Itu harus diniatkan, harus diintentionkan. Itu bukan unik, itu satu apa namanya, satu teknik atau satu cara yang Bapak Ibu perlu terus lakukan ketika mau menterapi sujok pada pasien. Ini. Tanya dong Pak Novel. Kalau Bapak Ibu, oke oke gimana Tanya, Pak? Lalu, Pak. saya Pak Sena. Ya silakan. Iya, itu eh, yang di kelingking dikasih magnet juga. Iya, kalau kan memang meridian itu kan sepasang ya, Ya, meridian itu sepasang. Jadi kalau kasih juga Pak. saya kan cuman misalkan jari telunjuk sama telunjuk kanan sama telunjuk kiri gitu. Mhm. Ya bisa Kalau yang aja, cuma namanya juga Hah? namanya terapi sujud itu kita bisa ngulik. Jadi pada saat misalnya gini Pak, ini nggak baku sebenarnya. Ketika misalnya Bapak melakukan terapi magnet menggunakan magnet bar, satu satu magnet ditunjuk kemudian pasiennya rilis, ya udah nggak perlu kasih yang haknya lagi. Karena target kita, goals kita kan pasiennya rilis. Misalnya cara ngebuktiin dia rilis gimana? Ini kan satu hal yang nggak bisa dikasih nilai indikator ya. Misalnya kalau orang itu nyeri, pada saat datang nyerinya berapa sekarang? Dari 1 sampai 10, satu nggak nyeri, 10 nyeri banget. Misalnya dia bilang 7. Setelah terapi kan kita bisa konfirmasi itu. Setelah terapi 3 menit sampai 5 menit, gimana apa yang dirasain? Ada perubahan. Tapi kalau adiksi atau kecanduan ini kan nggak bisa langsung kita confirm. Itu yang memang perlu perlu kita apa namanya? Perlu kita tanyain lagi ke pasiennya setelah di terapi, punya keinginan yang kuat nggak terhadap terhadap nge lagi, terhadap merokok lagi. Makanya penting kita sampaikan dari awal bahwa proses terapi adiksi, apa namanya kecanduan itu harus diawali dengan niat yang kuat dulu. Maka pada saat terapi, konfirmasinya enak gimana? Masih ada keinginan yang kuat nggak terhadap kebiasaan itu? Biar tadi nge misalnya kebiasaan yang lain, konsumsi manis, atau makan terlalu banyak, apapun yang dianggap sebagai sebuah kecanduan yang perlu diobati karena apa dampaknya misalnya negatif kalau nggak diobati gitu loh. Nah ini
Dikulik Pak. Kalau Bapak memang ada satu magnet aja dan biasa dilakukan di telunjuk, misalnya untuk otak, untuk brainnya, silakan terapi satu telunjuk nggak apa-apa. Yang penting tadi kita kulik. Kadang bahkan pada saat misalnya kita nangani pasien dengan kondisi nyeri ya, pada saat kita melakukan terapi dengan posisi seperti ini ya, tiba-tiba pasiennya, kok saya pusing ya mas, kok mual ya. Nah ini yang terjadi adalah kita langsung balik tuh, coba dibalik dulu magnetnya, diubah kerudungnya di bawah, putih di atas. Ternyata malah rilis misalnya. Itu kan bisa begitu terjadi. Dan itu dialami sama sebagian besar senior-senior saya yang praktek dan begitu tuh bilangnya. Kalau memang ada mual pada saat 1 menit pertama udah ngerasa negatif, coba dikulik dibalik. Jangan diagnosa kita kurang tepat gitu. Tapi perihal bisa nggak satu jari aja ditunjuk misalnya bisa silakan. Oke. Itu ya Pak. Jadi boleh Oke. tunjuk. Oke. Berarti yang dipasang yang di jari telunjuk dulu ya, Pak ya? Boleh langsung Jari telunjuk dua-duanya. dulu. Boleh. Oh, Boleh langsung dua-duanya. dua-duanya kalau Bapak ngerasa satu tunjuk dulu silakan aja. Tapi kalau saya lebih pada dua-duanya gitu. Oh, siap-siap. Ya, baik. Terima kasih. Karena dia kan memang meridian yang berpasangan ya. Meridian di satu tangan itu dia ada 2 meridian. Dan menurut saya perlu ditempel di 2 meridian bersamaan gitu. Pun pada saat kita misalnya melakukan terapi juga pada bagian jam, pada bagian punggung tangannya misalnya. Sesuai dengan arah tanda panah nih saya buat ya. Ini kan sedasi ya. Ini kan protokol sedasi spinal cord. Ya, kemudian kita kasih juga si magnetnya gitu. Magnetnya kita taruh juga di 2 sisi gitu. Dengan posisi seperti ini juga di garis antara satu di jari kelingking dan jari telunjuk misalnya gitu. Mau bersamaan silakan, mau gantian juga nggak apa-apa. Karena emang protokol terapi untuk magnet sendiri ya nggak lama durasinya. Langsung dua seperti ini. Juga misalnya gini, kita ngerasa, oh saya mau pakai satu magnet. Misalnya kita pakai meridian tam ya, tam meridian. Jadi meridiannya kita pasang misalnya kalau kita asumsikan ini adalah tonik pas sedasi ya, posisinya sedasi seperti ini, maka kita bisa tempatkan si si magnet ini cukup di jempol di bagian tengah misalnya. Kita lihat di sini di spinal cord itu sendiri atau di si otak itu sendiri, dia nanti akan ketemu dengan meridian apa namanya meridian liver gitu. Nanti akan ketemu. Saya waktu ngajar itu saya ngajar ada meridian tam meridian. Udah bisa ada gambarnya di sini. Itu, dan itu mudah tuh diaplikasikan. Jika ditaruh di jempolnya aja, dia udah dapat meridian otak dan liver dalamnya ini nih. Otak dan liver ketemu, Bapak tinggal taruh di jempol aja. Kalau ke atas ini sampai ke jempol tonifikasi, berarti kita taruh cukup di jempol, ya, ke arah bawah. Misalnya kalau kita aplikasikan di gambar yang tadi, cukup cukup taruh di jempol. Kalau ke arah jempol tonifikasi, berarti kita balik dari atas jempol ke bawah. Ini udah anggap sebagai protokol untuk mensedasi otak dan liver dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Ini kalau di peta tam meridian, meridian jempol gitu, meridian biol yang ada di jempol yang memang mengkoneksikan 2 meridian sekaligus dalam satu garis di jempol ini. Jadi garis tengah ini menghubungkan liver dengan otak, garis yang
paling pinggir menghubungkan nih kalau di telunjuk ya, paling paling luar itu di telunjuk menghubungkan limpa dengan meridian paru-paru. Kalau di tengah arah ke dalam menghubungkan antara ginjal dengan meridian meridian ini dengan meridian apa nih? Kalau di pinggir ini ke jadi paru-paru, otak dan jantung nih, meridian jantung dengan meridian ginjal. Nah, itu dikoneksikan di bagian sisi paling paling apa sisi dalam. Kalau ya paru-paru dengan ya jantung dengan ginjal itu sisi dalam, paru-paru dengan limpa itu sisi paling luar gitu. Sementara bagian tengah di jempol kita itu mengkoneksikan liver dengan otak sini. Ini kurang lebih nih kalau di satu meridian aja nih. Nah, ini dia sudah mewakili dua meridian yang disedasi. Tinggal kita intentionkan kita mau mensedasi otak. Jadi taruh di garis jempol, di garis ruas jempol, garis yang memisahkan ruas satu dan ruas dua jempol, posisi magnet seperti ini. Ini sudah mensedasi otak, Pak. Kalau misalnya mau efisien gitu ya, mau efisien pakai tadi. Kalau mau satu meridian, meridian otak dan meridian spinal cord, ya berarti ada 4 magnet yang ditempel atau dua magnet bergantian. Ini nanti siang. Ini kurang lebih. Itu Pak. Ini salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mengatasi canduan. Apapun kecanduannya gitu ya. Yang penting kita intentionkan. Kita niatkan, kita melakukan terapi ini untuk canduan, dan canduan apa, dan dengan terapi ini berharap hasilnya seperti apa, diharapkan hasilnya seperti apa. Sementara kalau ternyata misalnya kita anggap efek canduannya sudah menyebabkan seorang menjadi sakit dan karena dia sakit akhirnya dia mau saya mau berhenti merokok. Nah ini untuk menguatkan supaya dia semakin benar-benar apa namanya disupport gitu berhenti ngerokoknya dia niat udah kenceng di terapi pula gitu. Maka dampak kesehatan yang dimunculkan karena adiksi dia karena ketagihan dia canduan dia itu misalnya berdampak kepada paru-paru yang meradang. Ya, apalagi mungkin sudah ngalamin masalah yang cukup berat di paru-paru, maka tonifikasi paru-parunya. Sederhananya kita bisa melakukan terapi menggunakan warna coklat di paru-paru. Di korespondensi paru-paru, kurang lebih di sini di atas garis. Kalau dampaknya memang yang menyebabkan masalah di paru-parunya gitu. Gunakan warna coklat. Gunakan warna coklat di kedua paru-paru, di korespondensi paru-paru seperti ini. Nah, saya biasanya melakukan terapi seperti ini, tempelin juga. Jadi kalau sudah di terapi paru-parunya, kalau boleh saya sarankan juga di terapi menggunakan ada hitam. Nah, udah kasih warna coklat, tempel ada hitam di sini. Ini yang saya biasa lakukan untuk masalah paru-paru dan sejauh ini selama saya praktek itu saya melakukan ini sudah cukup sering dan hasilnya cukup memuaskan menurut saya. Jadi awalnya memang saya lakukan ini untuk kasus apa namanya batuk pilek. Anak saya batuk pilek, saya berkali-kali melakukan terapi ini dan alhamdulillah cukup baik hasilnya. Jadi protokol terapi yang digunakan untuk pasien masalah paru-paru, mau dia radang paru-paru, mau dia pneumonia, mau dia yang berhubungan dengan menurunnya fungsi paru-paru. Ini kan dia kaidah untuk tonifikasi Pak Bu. Ini kan kaidah untuk tonifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan metode ini untuk menterapi pasien yang defisien paru-parunya. Asma juga bisa. Asma bisa silakan Pak. Kalau dia asma bisa pakai sangat memungkinkan menggunakan protokol ini.
Ya nih, tambahin warna coklat, kemudian dikasih lada hitam. Ini buat semua masalah paru-paru. Dia mau batuk kering, mau batuk berdahak. Bedanya nanti ada protokol lain yang kita bisa berikan support untuk support. Kalau misal batuk kering, batuknya terus nggak berhenti berhenti, tambahin warna biru aja di permukaan, turunin ke arah. Ini kalau kalau dia jempolnya udah ada magnet, jangan dikasih ini, jangan dikasih di tangan yang ada magnetnya misalnya, tapi dikasih di jari yang lain yang tidak ada magnet. Kalau kita misalnya menterapi pasien itu laki-laki, kita pakai jempol kiri, perempuan pakai jempol kanan. Nah, di antara di jempol yang tidak ada magnetnya itu kita bisa berikan ini. Kalau dia batuknya kering, batuknya berhenti-berhenti, kasih warna biru ke arah bawah untuk menekan supaya batuknya nggak terus-menerus gitu. Kalau dia batuk berdahak, batuknya bereak, reaknya susah keluar, tinggal dibalik. Tanda panahnya kita balik ke atas, kita kasih warna merah, kita garisnya ke atas. Arah menggarisnya tuh ke atas. Yang bedain kan cuma arah guratan, arah garisnya dan warnanya. Jadi warnanya kalau dia ke atas untuk melancarkan supaya dahaknya keluar pakai warna merah. Sementara kalau misalnya dia batuknya berhenti kering, dikasih warna biru arah ke bawah gitu. Ya, ini untuk dampak yang dihasilkan dari adiksinya dia, adiksi dia kan dari ketagihan atau kecanduannya dia. Ini makanya dalam praktek sujud itu kita sebagai seorang praktisi juga kita harus menjadi seller, menjadi penjual. Kita jual magnetnya Pak Bu. Jadi tujuannya apa? Supaya pasiennya bisa melakukan terapi secara rutin. Tugas kita kan kita terapi nih di awal. Ini sebagai contoh bahwa dia harus melakukan ini di bagian yang sama seperti yang kita berikan selama 14 hari berturut-turut tanpa. Maka kita bisa evaluasi itu misalnya gini, kalau Bapak Ibu menganjurkan pasiennya untuk datang sepekan sekali atau Bapak Ibu mau terapi sepekan sekali, di pekan pertama dievaluasi gimana, masih ada keinginan yang kuat nggak untuk vape untuk rokok? Oh udah mendingan ya, udah lanjut ya seminggu lagi ya dari 14 hari ya gitu. Tinggal kalau untuk penanganan menggunakan warna dan biji, Bapak Ibu yang eksekusi gitu. Sementara dia udah kita kasih magnet yang kita harus sarankan dia untuk ditempel, dia harus tempel di tangan di tempat yang sama selama 14 hari, tapi benar-benar sembuh. Satu sesi penempelan si magnet ini bisa 60 menit cukup, 30 sampai 60 menit cukup. Sehari bisa 3 kali lah. Ya, kayak misalnya minum obat aja pagi, siang, sore gitu. Silakan gitu. Tapi paling tidak kita sudah mengajarkan dia terapi ini dan dia bisa melakukan secara rutin. Tinggal tugas kita mengevaluasi. Makanya Bapak Ibu jualin si magnetnya, kasih si pasiennya magnet, include biaya terapi gitu. Kalau Bapak Ibu seorang praktisi, itu biaya terapi. Tapi kalau Bapak Ibu adalah bukan seorang profesional yang mau tujuan untuk bantu, silakan itu disesuaikan aja. Apakah mungkin direkomendasikan untuk beli di Sudok Indonesia, Mart gitu, atau bagaimana teknisnya? Kalau Bapak Ibu sebagai seorang profesional, sebagai seorang praktisi, sebagai seorang terapis, ya ini salah satu cara kita untuk dapetin ujroh yang lain selain ujroh terapi, yaitu jualan magnet ya, kurang lebih gitu. Jadi untuk terapi adiktifnya, terapi kecanduannya itu harus rutin dilakukan dan pakai metode magnet itu cukup efektif. Apapun kecanduannya. Kalaupun misalnya kecanduannya adalah kecanduan nonton video porno gitu ya, mohon maaf, ya ini metodenya sama. Tinggal intention kita yang mengarahkan tujuannya untuk apa atau ediksinya. Karena di sini sebenarnya bukan melemahkan otaknya. Yang kita harus lakukan intensinya adalah bukan ini kan kayak mensedasi otak ya. Seolah-olah kita melemahkan otaknya bukan, tapi kita melemahkan salah satu apa namanya salah satu efek kecanduan yang itu otak yang punya peran yang punya
yang record itu kan otak. Maka kita bayangin bukan melemahkan otaknya, tapi melemahkan kecanduannya, bahkan karena ada apa namanya zat-zat di otak yang diproduksi secara berlebihan pada saat merokok, pada saat menghisap vape, pada saat melihat nonton video porno, ada zat-zat yang dihasilkan terlalu berlebihan yang itu mempunyai efek negatif gitu. Maka itu yang dilemahkan, bukan otak yang dilemahkan. Maka peran-peran kita sebagai seorang praktisi itu melakukan intention penting banget. Intention kan lebih kuat, maka insya Allah hasilnya akan lebih luar biasa gitu. Ya, jadi jok itu bukan cuma sekedar gurat-gurat, warna-warna, tempel-tempel biji, bukan. Jadi kalau ada praktisi yang apa namanya sering nanya, Pak ini terapi gimana ya Pak? Saya akan jawab, cuma nggak ada peteruhnya. Kenapa? Karena metode terapi jok bukan cuma sekedar nempelin biji, bukan sekedar ngewarnain, tapi harus ada feel, harus ada sesuatu, harus dapetin feel-nya untuk melakukan terapi jok itu. Dengan cara apa? Dapetin pemahaman yang lebih komplit, yang lebih lengkap. Dengan cara ikut training-training di Sujud Indonesia. Training apapun di Sujud Indonesia yang ditawarkan selama insya Allah misalnya ada waktu, ada biaya, ikut saran saya. Karena itu yang akhirnya ngebangun feel kita terhadap metode terapi ini. Karena bukan cuma, Pak saya punya pasien keluar nih ini, terapi gimana ya? Kita kasih tuh warna, ini warna pakai warna ini, pakai biji ini, di sini gitu protokolnya ya. Coba diterapin, kok nggak ada perubahannya, kok kurang efektif ya? Karena nggak dapat terusnya di situ, karena nggak dapat tuh. Skillnya nggak dapat, karena apa? Belum dapetin ilmu ini secara utuh. Baru nyomot-nyomot gitu ya, istilahnya kayak puzzle aja tuh. Tapi kalau puzzle kan tujuannya supaya lengkap tuh gambar. Ini kan cuma nyomot satu, nyomot satu, kata si Anu, kata si Anu, kata si Anu, akhirnya nggak lengkap. Maka saran saya minimal ikut kelas basic, tuh basic yang memahamkan kita tentang bagaimana korespondensi itu, ya sistem persamaan itu gimana antara tubuh besar dan tubuh kecil itu gimana, kenapa warna, apa alasan yang memberikan warna, apa alasan memberikan biji, apa alasan memberikan magnet, terus apa itu intention, kenapa harus intention gitu. Jadi intention ini sebenarnya pengaplikasian dari doa. Jadi intention ini kita gambarkan sebagai doa aja. Nah doa itu kan berarti nothing tulus, kita doa, kita berharap terapi yang kita lakukan ini menghasilkan menghasilkan manfaat yang seperti ini, itu doa sebenarnya. Jadi itu kalaupun hasilnya kurang kurang memuaskan, ya paling tidak kita sudah ikhtiar, karena yang bagian dari ikhtiar kan. Nah, intention itu adalah pengaplikasian doa, doa yang diaplikasikan pada saat kita menterapi gitu. Munculnya rasa ikhlas kita ketika kita menolong orang. Bayangin ketika orang itu misalnya pinggangnya sakit, dia ibadahnya terganggu ketika di terapi, pastilah terapi sujud, kemudian pinggangnya nggak sakit dan ibadahnya bisa lebih lancar, bisa lebih khusyuk. Coba bayangin, itu kan ada manfaat yang jauh lebih besar daripada uang gitu, menurut saya, yang dihasilkan dari proses terapi kita gitu, sampai akhirnya dia nyaman ibadah. Tadinya tadinya mau sholat duduk, nggak bisa ruku, nggak bisa berdiri, lutut sakit, pada saat di terapi lututnya enak kan, sholatnya bisa normal lagi. Itu bayangin tuh kita dapat dari kebaikan itu. Kayak gitu, berarti intention itu pengaplikasian dari doa. Setelah kita lakukan terapi, kita lakukan terapi, setelah itu biar Allah yang ikut campur. Makanya tuh paling tidak Bapak Ibu ikut kelas sujud yang diadakan di Sujud Indonesia, tujuannya supaya Bapak Ibu dapat ruh dari terapi sujud itu sendiri. Ya, ya sudah banyak pertanyaan nih Kang Nur Hadi, apa mau dijawab semuanya atau Oke, Kang Nur Hadi mau pilihin pertanyaan-pertanyaan? oke, terima kasih Kang Nopian ya, itu tadi sharing-sharing dari beliau. Ini ada Sama-sama. pertanyaan banyak juga ya. Kayaknya Kang Nopian aja Insya Allah. mana dulu nih? Kang Nopian masih ada 10 menit lagi, kita mana dulu yang mau dijawab? Mohon maaf kalau belum sempat dijawab atau mungkin dirapel jawabannya. Boleh Kang Ya, Nopian pilih yang chat ya. Mana dulu Pak boleh. Ringgit Malaysia mau Kang Hadi ya. Iya, Oke, oke. oke. Dari Pak Syahir nih, Pak Syahir Kadir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kiri.
suhu tangan kiri paha kiri sampai ke betis sudah sekitar 5 tahunan belum sembuh, padahal saya sering twist acupressure, akupunktur, pijat refleksi, tulang dan sendi, namun belum mendapat ridhonya. Untuk sembuh, semoga lewat soal ini bisa rilis ke Allah SWT. Ini kalau boleh tahu, pasca stroke Bapak, hmm, atau ada pasca kecelakaan atau apa Pak? Biar bisa diperjelas, karena kasus yang kalau saya lihat kan cukup lama gitu keluhannya, dan ini sudah lakukan terapi apapun. Cuma cukup lengkap, ada akupuntur, ada raise to jog gitu ya, pijat refleksi, dan sampai posisi tulang dan sendi gitu. Kalau kasusnya ternyata stroke gitu ya, pasca stroke, ya ini dampak dari ya istilahnya kondisi-kondisi pasca pasca stroke. Jadi terapi yang Bapak lakukan itu bukan tidak ada hasil. Karena sebenarnya terapi kalau emang stroke ini kan ngomongin stroke ya, nah, saya juga belum dapat jawaban dari Pak Asa. Ya kalau memang pasca stroke, terapi yang dilakukan itu sebenarnya untuk mencegah kondisi spastik, kondisi kekakuan. Karena konsen terapi untuk stroke itu bukan pada alat gerak, karena alat gerak sebenarnya kena dampak dari gangguan pada otak. Maka yang menjadi konsen Bapak kalau yang stroke adalah gimana supaya pemulihan otaknya lebih cepat gitu. Walaupun kalau dalam dalam pendekatan medis ya memang ketika otak cedera itu butuh benar-benar waktu yang lama. Berarti butuh waktu lama bukan berarti nggak bisa sembuh sekali gitu. Maka bukan cuma terapi yang Bapak lakukan terapi fisik, tapi juga ada terapi untuk meningkatkan fungsi otaknya untuk mempercepat proses pemulihan di otaknya. Kalau boleh saya sarankan bisa terus dibarengi diri terapi sujud bisa dibarengi dengan konsumsi ginkgo biloba misalnya. Kalau memang ada obat yang dianjurkan oleh dokter untuk terus diminum, sarankan diminum. Ini ngomongnya kalau memang pasca stroke. Nah, yang dilakukan untuk kondisi pasca stroke, udah benar nih sebenarnya Pak, bahwa sudah melakukan terapi twist kalau untuk sujud ya. Khusus sujud, Bapak bisa melakukan rutin twist di semua jari, tapi dikhususkan memang di jari di tangan kiri. Oke, ini jelas nih pertanyaannya. Berarti jawabannya tadi saya sampaikan bahwa ini kayaknya stroke karena udah 5 tahun ya. Saya pernah stroke 2 kali dan jantung. Ini apalagi udah kena stroke yang kedua. Jadi Bapak ini kondisi kalau sekarang ini saat ini Bapak udah mandiri, sudah bisa melakukan sesuatu sendiri tanpa terganggu dengan kondisi kesehatan Bapak, itu cukup baik Pak. Itu Masya Allah itu cukup baik. Karena kalau kalau kita bandingin antara kondisi kita dengan orang lain, mungkin akan jauh tuh ada orang yang berakhir di kursi roda. Saya nanganin pasien koma udah masuk di tahun 14 bulan lah ya, 14 bulan. Jadi koma 14 bulan, anak usia 18 tahun gitu. Perubahannya sangat sedikit. Saya udah terapi, saya barangnya terapi akupunktur dan sujok. Tidak akupunktur, dia sujoknya ikut, sujoknya sebagai pendampingan. Ya kondisi perubahannya kan kalau orang tua pengennya itu di terapi sadar gitu kan, koma kan berarti indikator sembuhnya kan sadar. Tapi kalau saya sebagai seorang praktis, saya akan lakukan palpasi di nadi. Dari awal saya lakukan palpasi di nadi, kemudian kunjungan kedua, kunjungan ketiga, membaik terus tuh sebenarnya kalau dari sisi palpasi, ki-nya udah mulai bagus, energi vitalnya udah mulai bagus, udah mulai bergerak, semuanya udah mulai pulsa udah mulai stabil, nggak ada yang dalam banget, nggak ada yang apa mengambang banget, udah mulai stabil, udah mulai bagus, mau mau nah di dalam dan di luarnya bagus tuh. Itu patokannya kita sebagai seorang praktisi karena yang terjadi kan cederanya fatal parah kan, perdarahan di otak dalam waktu yang cukup lama. Jadi kemungkinan jam 19 malam atau jam 22 malam ambruk, pecah pembuluh darah baru ketahuan tuh jam 11 pagi, jam 11 pagi. Coba bayangin sejak selama itu pasien ini dalam kondisi pingsan, pecah pembuluh karena tadi sih jam 22 kan, jam 22 udah bisa dihubungin. Jam 11 siang teman-teman yang pada kuliahnya datang ke kosan karena dia ngekos kuliah di Jogja. Salah. Terus temuin jam 11 pagi, teman-teman yang kuliah pada pulang,
masuk ke kamar ternyata didapati kondisinya sedang terlunjuk. Terlunjuk karena kondisi perdarahan dan harus di. Artinya apa? Artinya kondisi perdarahannya sudah sangat fatal. Itu bayangin kondisi begitu tuh. Jadi Pak Sahir nggak usah nggak usah khawatir. Yang Bapak saat ini alami sebenarnya atau yang Bapak sudah lakukan sebenarnya udah benar. Sampai saat ini Bapak misalnya mandiri secara fisik, berarti jauh lebih baik daripada pasien-pasien yang lain gitu ya. Artinya apa? Tugas Bapak terapi itu adalah mempertahankan kondisi otot Bapak, tendon Bapak, kondisi persendian Bapak supaya tetap dalam kondisi yang baik dan jangan sampai kena serangan sebagai langkah preventif untuk mencegah kena serangan ketiga karena bisa lebih fatal. Jadi selain terapi, makanya penting jangan cuma konsen di terapi fisik, Bapak juga bisa konsen sebagai penyeimbang terapi, sebagai pelengkap terapinya bisa konsumsi ginkgo biloba untuk mempercepat proses pemulihan di otaknya, olahraganya teratur, gerakin semuanya. Kemudian pola makan, penting banget pola makan kalau memang background sakitnya karena hipertensi, minum obat hipertensi jangan putus, konsumsi terus sesuai anjuran dokter. Kalau karena diabetes berarti benar-benar pantang pola makan, sebaiknya hindari konsumsi manis. Ya kayak gitulah yang umum lah Bapak bisa lakukan. Terapinya lakukan terus aja. Karena saya yakin karena kondisi Bapak ini kondisi spesial, hasil yang dirasakan ketika terapi memang tidak seperti orang sakit kepala, terapi sujok terus sembuh gitu. Karena memang bikin nilai indikatornya itu udah nggak sama kayak orang yang pusing, yang orang yang sakit pinggang, orang yang kaku leher gitu bukan. Tapi patokannya adalah selama kondisi persendian Bapak atau Bapak tendon Bapak dalam kondisi yang baik, maka terapi yang Bapak lakukan sudah benar. Bisa saran saya sih, karena ini kondisi spesial, ya Bapak terus konsen melakukan terapi jari twist aja rutin twist. Kemudian di bagian jari tangan yang lemes itu, misalnya kalau Bapak tangan kiri kan berarti Bapak tangan kirinya dikasih warna merah gitu ya di jarinya itu disisihin gitu dari atas ke bawah. Kemudian di kaki juga kalau di kaki, kan kalau di tangan dari atas ke bawah, jadi kalau di bagian sisi kaki dari bawah ke atas kasih warna merah tuh. Di apa namanya di tangan kiri, di jari kelingking dan jari manis. Berarti kan ini tangan dan kaki kiri kita kan jari kelingking dan jari manis kan di tangan kiri. Jadi di jari kelingkingnya dari atas ke bawah kasih warna merah, tengahnya ini, kemudian di bagian jari manis dari bawah ke atas kasih warna merah. Rutin aja itu. Kalau memang ada magnet, kasih magnet dengan posisi kuning. Kalau di jari kelingking ya kuning di atas, putih di atas, kuning di bawah. Di jari manisnya dibalik, putih di bawah, kuning di atas. Seperti itu kurang lebih. Jadi di jari kelingkingnya putih di atas, kuning di bawah. Di jari manisnya putih di bawah, kuning di atas. Kalau ada magnet, silakan dipakai setiap hari. Nggak ada efek samping, Pak. Justru malah ini bisa meningkatkan kualitas sendi dan otot Bapak. Kalau misalnya Bapak merasa butuh support untuk meningkatkan fungsi otaknya, tinggal protokol yang tadi dijelasin di jari. Ini kan untuk mensedasi otak ya, tadi ya. Nih, tinggal bawa balik di jempol itu, di magnet di jempol itu tinggal dibalik aja, di posisinya. Ya, kemudian ini kan tangan kiri nih, tangan kiri misalnya kalau Bapak, nah gini, tangan kiri ini tonifikasi otaknya di sini. Satu, bukan otak sih, tonifikasi atau buat ningkatin kualitas alat gerak ya. Ini tangan kan, ini kan tangan kiri, ini kaki kiri. Nah, gini. Taruh di sini. Sip. Ini posisinya. Ini gini. Jadi formatnya adalah magnet di kelingking seperti ini posisinya, di jari manis seperti ini, di jempol posisinya seperti ini. Ini untuk meningkatin fungsi otak yang pakai setiap hari, satu hari bisa 3 kali, satu sesi itu 1 jam maksimal, 30 menit minimal. Ini bisa dilakukan untuk meningkatkan fungsi otak Bapak, karena kalau stroke itu bukan perkara alat gerak. Kalau Bapak pernah jatuh, cedera, itu mungkin alat gerak. Tapi kalau stroke, kondisi alat gerak Bapak bermasalah dampak dari kondisi otak yang bermasalah gitu.
Maka konsennya adalah gimana caranya supaya otak Bapak proses pemulihannya lebih cepat gitu. Ya, kalau alat gerak digerakin di terapi tujuannya supaya nggak spastik, nggak kaku gitu Pak. Jadi kalau kalau Bapak apa namanya sudah melakukan terapi yang tadi itu sudah cukup bagus, tinggal dirutinkan saja sama ditambahin hal-hal yang tadi itu. Olahraga, pola makan diatur, pola stres, pola pikir gitu ya. Oke, ini Pak Bu Eva ya, Bu Eva. Izin coach, jalur meridian yang jempol, jalurnya bagaimana dengan meridian di telunjuk dan jari tengah? Ini, ya, Maaf, Kang nanti Nopil, insya waktunya kita udah jam 5. Mungkin tinggal beberapa lagi satu ya, lagi satu ya, atau boleh dua bener ya? pertanyaan lagi ya. Ya, satu Lagi atau boleh dua ya? pertanyaan lagi, boleh ya. Karena waktunya kita Siap-siap, udah jam 5. Kang Nurhadi, atur nuhun nih. Karena lagi banyak nih pertanyaan ini, Masya Allah nih. Ini nih, Bu, Bu Eva ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, pertanyaannya kan di meridian yang jempol, jalur alurnya bagaimana dengan meridian di telunjuk dan jari tengah, telunjuk jari tengah. Tinggal meridian apa? Tuh kayak gini tuh. Tinggal di meridian apa, Bu? Telunjuk jari tengah itu apa? Ini kan kalau telunjuk itu dia kan meridian ada di tangan. Di tubuh besar kita kan di tangan tuh kan sejalur dengan jempol tuh paru-paru. Tengah itu kan perikardium kalau di apapun tuh ya. Tapi kalau di sujud dia otak. Sementara kalau sisi kelingking dia adalah jantung. Ini tiga meridian di telunjuk dan tiga meridian di jari tengah dia terhubung gini. Paru-paru ini paru-paru yang warna coklat, garis coklat ini ke jempol. Kemudian dia nyambung dengan meridian limpa. Limpa paru-paru nyambung, kemudian masuk ke satu jalur di dalam jempol. Kemudian liver bagian tengah dan otak dia nyambung dan dia masuk ke jalur bagian tengah jempol. Sementara ginjal dan jantung dia masuk ke jalur jempol sisi luar jempol, sisi luar gitu. Ini sisi yin, ini sisi yang begini nih, sama juga. Ini dua dua pasang meridian ya, kaki dan di tangan, di tubuh kecil kita ini meridian biol yang connect langsung ke thumb, ke jari jempol. Jadi meridian biol thumb, meridian biol di jempol. Jadi kita bisa menyelaraskan dua meridian sekaligus dengan terapi hanya pada jempol. Jadi kalau kita mau koneksiin, kita mau harmonisin meridian liver dan meridian otak, kita bisa di tengah jempol. Gimana? Contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya adalah pasien dengan kondisi Parkinson. Parkinson itu kan dua meridian, liver dan otak. Geternya itu kalau dia ada tremor, itu dampak dari wind, dari angin. Kaku di badannya kan orang Parkinson itu kan kaku ya. Kaku di tangannya karena kalau dalam pendekatan apapun tuh pendekatan DCM bilangnya angin ya. Jadi ada angin yang menyebabkan defisien, menyebabkan kontraksi di otot dan tendonnya. Nah, ini kita sedasi misalnya di otaknya berlebihan zat yang bikin apa namanya refleks alat geraknya, kemudian di liver juga berlebihan, maka kita cukup kasih magnet di tengah jempol, putih di atas, kuning di bawah. Itu untuk pasien Parkinson. Salah satunya begitu caranya gitu. Untuk mengharmoniskan dua meridian sekaligus gitu. Ya, kayak ginjal dan jantung nih. Ini untuk pasien hipertensi kan hubungannya erat tuh antara hipertensi itu kan kondisi karena disharmonisnya meridian ginjal dan jantung. Jadi hipertensi. Sementara kayak misalnya di sini limpa sama paru-paru nih. Ini juga sama kondisi disharmonis misalnya organ limpa dan paru-paru apa? Misalnya pada pasien dengan kondisi gangguan di paru yang disebabkan karena asam lambung tinggi, misalnya kayak GERD gitu ya, pasien GERD. Itu kan esofagus ada luka yang menyebabkan akhirnya pasien itu jadi nggak nyaman nafasnya batuk gitu. Karena
ada luka di esofagus gitu karena GERD-nya gitu. Bisa diharmoniskan tuh dua meridian sekaligus, limpa dan paru-paru. Ini materi kelas di Sujok Indonesia yang pernah saya buat. Salah satu materi adalah meridian tamu. Gitu kurang lebih Bu. Ya, bisa di Oh, nanti bisa dilihat lagi video rekamannya untuk dapetin informasi yang tadi kalau memang lupa ya. oke, siap Kang Nopian. Luar biasa ini gak kerasa ya. Video sejam nih nggak berasa nih, Masya Allah ya. Padahal masih Wah, banyak banget pertanyaan ini nih, Kang. mohon maaf ya kalau pertanyaannya ini banyak yang belum dijawab ya. Insya Allah nanti kita hari Kamis yang akan datang kita akan bahas lagi sebelumnya. Mungkin karena udah jam 5 lebih nih, ada closing statement dari Kang Nopian sebelum kita informasikan yang lain dan juga kita tutup. Ya, ya, Alhamdulillah nih kita sudah di penghujung acara. Setiap kami memang karena waktu durasi 1 jam, nggak bisa memuaskan semua orang, nggak bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi kita punya Sujok Indonesia gitu. Sujok Indonesia ini sebagai wadah kita bertanya gitu. Ada di grup, kan saya juga ada di grup kebetulan tuh ya. Ada di grup eksklusif tuh ya, Sujok eksklusif. Di grup bisa diskusi di situ, bisa tag saya kalau ada pertanyaan yang mungkin perlu ditanyakan yang mungkin hari ini belum terjawab, kita bisa lanjutkan di grup untuk diskusi lagi. Boleh japri juga, insya Allah kalau saya sempat saya balas satu-satu gitu ya. Terus yang terpenting adalah tadi, sujok ini adalah terapi yang memang benar-benar butuh, apa namanya, kalau kalau dalam Reiki itu ada proses eh, attachment gitu. Ada proses, apa namanya itu, attachment itu apa ya? Jadi kayak Bapak Ibu mungkin pernah punya file PowerPoint sujok. Bapak Ibu mungkin punya teman yang belajar sujok. Tapi ketika belum belajar di sujok Indonesia langsung, itu nggak dapat tuh, feel nggak dapat. Kenapa begitu? Karena emang ya informasinya harus dari pusatnya langsung sampai ke ibu, bapak ibu semua, dan bapak ibu dapat informasinya utuh, lengkap gitu ya. Minimal di sujok di basic lah, minimal bapak ibu paham korespondensi, paham penggunaan warna, penggunaan biji, protokol-protokol yang mungkin harus dipelajari gitu di sudut Indonesia nanti insya Allah dipelajari, diajari gitu. Pada saat Bapak Ibu sudah belajar, punya basic, pada saat menterapi itu akan beda feel-nya, akan dapet tuh rasanya tuh menterapi. Maka saran saya, dari Bapak Ibu rutin rajin untuk ikut kelas setiap hari Kamis, buka sujokaja.com, untuk dapat informasi-informasi tinggal klik sujokaja.com, tanya tuh di situ, klik aja tuh keywordnya tuh, batuk pilek, nanti muncul videonya, bahkan itu tutorial video bentuknya. Misalnya radang tenggorokan, nanti muncul tutorial video. Sakit pinggang, muncul tutorial video. Sakit pundak dan tulang ekor tadi itu. Nanti muncul dalam bentuk tutorial dalam bentuk video. Kalau itu akan mencerahkan kita tuh. Tapi tadi kalau kita belum belajar di suku Indonesia, biasanya akan belum dapat feel-nya. Karena apa? Kita hanya sekedar warnain, sekedar ngasih biji, sekedar ngasih magnet, belum dapat informasi yang lengkap terkait sujud. Sujud akhirnya kita ngerasa, kok saya terapi pasien nggak ada perubahan-perubahan ya gitu. Karena saya pun baru bisa dapetin rasa itu ketika saya ikut kelasnya Dokter Gatot di Perpasi, lab tahap kedua waktu itu. Awal-awal saya dikasih tahu teman saya, dikasih bukunya, bahkan dibeliin bukunya, dikasih tutorial-tutorial video, diajarin langsung sama dia. Saya masih belum dapet, ya apa sih saya bilang gitu. Pada saya ikut kelasnya, baru kemudian dijelaskan oleh Dokter Gatot dengan cara yang simple, beliau seorang paramedis, seorang dokter gitu ya, jelasin cukup simple, sederhana, dan saya bisa ngerti dan baru saya dapat feel-nya itu. Gitu. Maka saran saya tadi, Bapak Ibu bisa ikutin terus kelas-kelas yang diadakan Sejok Indonesia, apalagi kalau bisa ikut akademi ya Sejok gitu ya, Sejok Akademi itu akan lebih bagus lagi gitu. Maka saya sarankan semangatnya semangat belajar, sayang kalau nggak diteruskan untuk belajar lebih lebih lengkap dengan Sejok Indonesia, belajar apa namanya ikut kelas-kelas Indonesia, maka kalau sudah yakin bahwa sujuk ini menjadi senjata kita sebagai seorang praktisi, tools kita untuk melakukan terapi kepada pasien ini ya dengan sujuk ini, maka lakukan terapi terus setiap hari untuk membiasakan diri kemudian ikut kelasnya gitu. Jadi ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan wasilah sujok Bapak Ibu semua di sini dan bisa terus sehat, dan keluarga Bapak Ibu juga terjaga kesehatannya, dan insya Allah sesuatu yang dipelajari dengan serius itu akan ada manfaatnya ya gitu.
Gitu ya Kang Muradi ya. Mudah-mudahan kita Oke, bisa terima termotivasi kasih Kang Nopian di sudah puasa sharing pada kesempatan bulan seperti puasa ini. ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua dan amal jariah buat Kang Nopian dan Amin. keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Buat Bapak Ibu Amin ya sekalian, rabbal tadi alamin. udah disampaikan oleh Kang Nopian. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen belajar sujud lebih detail, Kang Nopian juga suka ngadain kelas sujud. Jadi kalau nanti ada informasi di sosmednya beliau ataupun di WA-nya beliau ada kelas sujud, bisa ikut kelas beliau terkait tentang pembelajaran sujud basic ataupun kelas yang lainnya. Dan buat Bapak Ibu yang ingin belajar sujud tapi waktunya terbatas, bisa dapatkan e-book kami ataupun ekos kami ada di sujoklearning.com. Di sujoklearning.com ada beberapa pengenalan sujok, mulai dari pengenalan sujok dasar dan cara terapinya. Bapak Ibu bisa dapatkan di sujoklearning.com. Nah, dalam waktu dekat ini insya Allah kita hari Sabtu besok kita ada kelas twist hipertensi buat punya keluarga yang punya keluhan hipertensi, buat keluarga ataupun diri sendiri atau saudaranya bisa ikut kelas hipertensi. Spesial yang ikut ataupun daftar hari ini dapat diskon 30% ya. Nah, terus lagi kalau yang udah daftar gimana? Yang 30%-nya dari harga normal kita nanti bisa ke alat produk sujok ataupun ke ekos yang lainnya. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen ikut kelas sujok hipertensi bisa ikut hari ini nih karena ada diskon 30% untuk ikut kelasnya itu hari Sabtu besok, yaitu pembicaranya Pak Heriaja Budiman, founder Sujok Indonesia. Dan tadi di awal saya udah informasikan buat Bapak Ibu yang punya ataupun ingin tahu cara mengobati emosi dan mental anak. Terutama untuk marah, kita udah launching e-booknya yaitu di emosi anak ya. Nah, di grup udah kita share, jadi Bapak Ibu bisa dapatkan. Dan yang terakhir, kita udah buka gelombang akademi yang ke-16. Jadi Bapak Ibu yang ingin kelas Sujok ada akademi gelombang 16 bisa ikut kelasnya, nanti admin bisa diinfokan. Belajarnya 3 bulan atau 1 minggu 1 kali selama pertemuannya 2 jam melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu bisa ikut kelas Sujok Akademi gelombang 16. Dan yang paling penting, yang terdekat kita sujok hipertensi tanpa alat, kita hanya dengan dituis bisa menurunkan hipertensi insya Allah dengan izin Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Nur Hadi dari tim Sujok Indonesia undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Muradi. Sampai berjumpa lagi.